Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya pekan lalu saya izin tidak bisa menghadiri majelis ini karena ada janji dengan dokter di rumah sakit waktu itu. Dan kebetulan janjinya itu jam 2:30 sore. Dan kekhawatiran saya untuk tidak bisa ngejar ternyata terjadi karena kemacetan di Jakarta tidak bisa diukur-ukur. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sebelum kita membahas perang-perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di dalam urutan sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di fase Madinah, setelah perang Tabuk ini akan terjadi beberapa peristiwa penting. Di antaranya dengan sebutan yang dikatakan oleh para ulama dengan istilah Amul Wufud. Amul Wufud. Penaklukan kota Mekah sudah, kemudian perang Hunain sudah, dan kita telah membahas tentang perang Tabuk. Dan setelah perang Tabuk ini, meskipun hari ini kita akan membahas satu peristiwa penting yang menjadi penutup pelajaran dari peristiwa perang Tabuk, saya sengaja membawa kitab hadis Riyadhus Shalihin ini karena salah satu atau satu-satunya riwayat yang cukup detail menceritakan tentang peristiwa terjadinya takhalluf. Takhalluf ini istilahnya pelanggaran yang dilakukan oleh 3 orang sahabat, di antaranya yang paling utama yaitu sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan uniknya hadis ini justru diriwayatkan oleh putranya sendiri yang bernama Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Setelah itu nanti kita akan masuk ke peristiwa selanjutnya. Karena setelah perang Tabuk ini bisa dikatakan adalah fase-fase terakhir perjuangan Rasulullah. Nanti akan ada peristiwa kecil tapi cukup penting, yaitu hajinya sahabat Abu Bakar. Abu Bakar berhaji tidak bersama rombongan besar. Kemudian nanti akan terjadi sebuah masa di mana di Madinah itu akan sibuk. Madinah sibuk dengan tetamu-tetamunya, dan mereka adalah delegasi-delegasi dari bangsa dan suku-suku Arab yang bertemu kepada Rasulullah. Sebagian besarnya mereka menyatakan keislaman dan memeluk agama Islam. Tetapi izinkan saya akan membaca terjemahan saja dari peristiwa yang mengalami atau dialami oleh seorang sahabat Ka'ab bin Malik ketika yang bersangkutan itu meninggalkan perang atau tidak ikut serta dalam perang Tabuk tanpa memiliki alasan yang jelas.
Jadi ini penting juga nih. Terkadang jazakumullah khair, dalam peristiwa-peristiwa kecil seperti ini efeknya besar. Dan yang menjadi garis bawah lagi, saya sudah terangkan bahwasanya Ka'ab bin Malik ini adalah salah satu di antara tokoh terpenting yang pernah mengikuti perang Badar. Ya. Perang Badar ini perang yang sangat menentukan, Pak. Dan ini bisa dikatakan perang pertama yang terjadi di masa keislaman. Baik. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ini putranya sangat jujur. Yang mengalami peristiwa siapa? Ayahnya. Logikanya begini, kalau anaknya ini seorang sahabat juga, dia tidak ingin mengisahkan apa yang dialami oleh ayahnya, mungkin dia akan tidak bercerita, kan gitu ya. Tetapi disinilah keadilannya seorang sahabat. Di dalam ilmu hadis itu ada kaidah namanya as-sahabatu kulluhum udul, dalam istilah ahli hadis atau ilmu hadis. Sahabat itu semuanya bergelar adil. Salah satu di antaranya ini, ketika ayahnya mengalami suatu kejadian yang merupakan pelanggaran, tapi beliau masih mengatakan ayah saya salah. As-sahabatu kulluhum udul ini dari jamaknya adlun, udul, sifat jamaknya udul. Jadi kalau sifatnya udul itu jamak bagi orang. Dia pernah berkata, ini anaknya mengatakan begini, aku mendengar Ka'ab bin Malik, ayahnya sendiri, menceritakan kisahnya ketika tidak mengikuti perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Jadi peristiwa itu diulang lagi ceritanya oleh sang ayah kepada sang anak. Tetapi anak ini pun menceritakan, karena pelajaran yang terjadi dari peristiwa ini sangat penting sekali bagi umat. Ka'ab bin berkata, ini kisahnya Pak, aku tidak pernah absen dari peperangan bersama Rasulullah SAW sepanjang hidupku kecuali perang Tabuk. Dan alasannya udah Bapak ketahui semua kan, panen raya, panas, akomodasi terbatas, transportasi bisa dikatakan tidak ada, berat. Jadi kalau ikut perang ini tersiksa, enggak ikut perang ada panen, kan enak itu. Dan beliau mengatakan, aku juga absen dari perang Badar. Ini perang Badar ini beliau karena sakit waktu itu. Namun Rasulullah SAW tidak pernah mencela orang yang tidak mengikutinya. Karena saat itu Rasulullah SAW keluar bersama kaum muslimin untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya mereka itu ketika melakukan perang Badar itu tujuan utamanya adalah untuk meminta barang bawaannya untuk dikembalikan, atau barang hartanya dikembalikan. Kemudian Allah mempertemukan mereka kaum muslimin dengan musuhnya tanpa perjanjian sebelumnya. Dan aku telah menyaksikan malam Aqabah ketika kami bersumpah setia untuk menegakkan Islam. Dan Ka'ab bin Malik ini salah satu di antara penduduk Madinah yang sudah masuk Islam lebih dulu. Sebelum Rasul berhijrah, beliau sudah berbaiat di Aqabah untuk menyatakan keislaman. Kemudian dia melanjutkan, menurutku peristiwa ini lebih baik daripada perang Badar, meskipun perang Badar lebih dikenang masyarakat daripada peristiwa Aqabah. Nah, barulah cerita dia. Pada saat itu perang Tabuk, kondisi ekonomi dan fisikku sangat baik. Dia mengakui, Pak, Ka'ab bin Malik, duit lagi banyak, badan lagi sehat. Aku mempunyai 2 kendaraan kuda yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Jadi kalau orang lagi susah, ngerengek-rengek sama Allah, itu wajar, Pak. Tapi kalau lagi kaya kok masih istiqomah, ini hebat. Ya. Kalau kita lagi sakit kita dekat sama Allah wajar, tapi kalau kita lagi sehat dekat sama Allah, ini yang luar biasa. Seakan-akan pesannya begitu.
Dia menyadari kalau padahal saat itu saya kondisi finansialnya lagi bagus, badan saya sehat, harta saya lagi banyak. Setiap kali hendak berperang, Rasulullah tidak pernah menjelaskannya secara terang-terangan kecuali perang Tabuk. Seperti yang kita telah pelajari, pada perang Tabuk ini, pada perang-perang lainnya Rasulullah tidak secara definitif, tidak secara terang-terangan. Tetapi dalam perang Tabuk ini, karena yang dilawan ini adalah siapa? Orang-orang Romawi, membutuhkan pasukan yang cukup besar. Makanya Rasulullah tidak diam-diam, semuanya dikerahkan. Peristiwa ini terjadi di musim yang sangat panas. 1. Jarak yang ditempuh sangat jauh. 2. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Kata Al-Quran, kalaulah jaraknya itu lau kana safaran qasidan, pendek, lau kana safaran qasidan apa? Lau kana aradan qariban aw safaran qasidan lattaba'uk, maka mereka pasti akan ikut. Lau kana aradan qariban aw safaran qasidan lattaba'uk. Tapi apa kata Al-Quran? Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Tapi karena emang udah dari awalnya ini hati udah berat. Jadi gitu, Pak. Jadi kalau kita ngajak orang kebaikan, tetapi orang tersebut dari awal memang nggak mau, ya emang karena hatinya udah nggak mau diapain juga nggak mau. Meskipun kita iming-iming, ntar habis acara kita makan mampir di soto sate Maranggi. Di mana Bang Abu? Haji Eti. Wah, Ciganea. Kalau emang dia kagak mau ikut, mau diapain juga. Mau makan nasi Padang pagi sore juga. Pagi sore siang malam juga nggak mau. Kemudian dan gurun Sahara yang kering kerontang. Nih kebayang nih Pak, jaraknya jauh, terus perekonomian sulit, panas, dan musuh yang akan dihadapi pun jumlahnya sangat banyak, Romawi. Dan beliau menjelaskan rencana ini kepada kaum muslimin agar mereka menyiapkan perbekalan yang dibutuhkan. Beliau juga menjelaskan arah perjalanan yang dituju. Kaum muslimin yang ikut dalam perang ini jumlahnya sangat banyak sehingga tidak tercatat seluruhnya. Itu dikatakan berapa kemarin? Berapa puluh ribu? Tabuk 10.000. 10.000 itu yang dalam hitungan sejarah ada yang tidak terhitung, karena logikanya satu kendaraan itu dimiliki atau ditumpangi 18 orang. Satu ontak 18 orang, meskipun kagak bisa, nggak muat. Dan kemudian kaum muslimin yang ikut dalam perang itu jumlahnya sangat banyak sehingga tidak tercatat seluruhnya. Orang-orang yang absen dari perang ini mengira tidak akan diketahui oleh Rasulullah. Nah ini nih awal mulanya Pak. Udah yang pergi banyak 4.000, paling kita kagak ketahuan kalau nggak ikut kan gitu. Udah banyak ini kan gitu. Kecuali jika ada wahyu yang diturunkan dari Allah. Kemudian Rasulullah berangkat ke Tabuk saat pohon-pohon mulai berbuah. Nah ini alasan selanjutnya nih. Ini secara visualisasi udah jelas, panen sudah dekat dan dedaunan pun telah rindang. Kata Ka'ab bin Malik apa? Sehingga saya lebih cenderung untuk tinggal di rumah. Ini dia nih yang menyebabkan Ka'ab bin Malik berat meninggalkan perang ini adalah karena itu tadi. Dia punya kebun yang luas. Pelajarannya apa Pak? Terkadang ketika dunia itu Allah berikan kepada kita, sering di antara kita itu tidak sadar bahwasanya ujian Allah itu tidak selalu turun dengan kesulitan, tetapi justru justru turun bersama kemudahan. Padahal itu sama-sama ujian. Ketika hidup sulit, kita mengira itu ujian, tetapi berapa banyak disebabkan karena kesulitan itu kita kenal Allah.
Tapi di saat Allah berikan kemudahan, Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kelapangan, justru di saat itu kita lupa dengan Allah. Kira-kira terjadi nggak nih? Dulu waktu motornya masih Supra butut, ngajinya rajin. Kuliah subuh, Sabtu, Minggu datang deh. Tapi pas punya X-Max touring, diajak ngaji sama Bang Aboy, subuh gabungan hari Minggu. Oh mohon maaf Bang Aboy, saya touring ke Cicalengka. Wah, kata Bang Aboy, ini dulu motornya Supra butut kagak pernah touring. Supra butut ada touringnya? Persatuan pemilik Supra se-Indonesia nggak ada. Tapi giliran punya motor-motor mahal nih, apa ya? T-Max, wah, N-Max, kayak punya ustadz nih N-Max. Jadi Ka'ab bin Malik menyadari, Pak, fitnahnya itu wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat. Ini ujian yang sulitnya, tapi ujian yang enaknya ini kadang kita nggak ngira-ngira. Dan Rasulullah SAW dan kaum muslimin pun mulai mempersiapkan perbekalan. Di saat kaum muslimin bersiap-siap, Ka'ab bin Malik pun bersiap-siap. Dia mengatakan, dan aku pun ingin menyiapkan perbekalanku. Siap-siap, udah siap. Emang ada setengah-setengah dah niatnya, beres-beres dah. Aku pulang ke rumah, tapi sampai di rumah aku tidak melakukan sesuatu apapun, diem aja udah. Dan aku berkata kepada diriku, aku mampu melakukannya jika aku mau. Ini perang batin nih, Pak. Perang batin. Orang juga pas bangun subuh tuh banyak, Pak, yang dengar azan, banyak. Yang dengar azan banyak. Cuma yang dengar azan itu dan kemudian menggerakkan dirinya bangun dari sholat, bangun dari tidur, bersih-bersih, mengambil air wudhu kemudian sholat, itu jarang. Ada yang dengar azannya lagi main Mobile Legend, ada. Dengar azan subuh masih begini nih, ada nggak? Azan subuh tapi masih begini nih. Oh banyak kan? Yang azan subuh berkumandang masih begini, cepret. Ada nggak? Ada. Oh berarti lu kita jeda dulu, jawab azan, dia tuh duit masih berserakan gitu. Beradab sekali orang. Azan subuh lagi megang botol, ada? Ada. Ini botol bukan Coca-Cola, bukan nih. Botol cap topi terbang. Ada, Pak. Azan subuh lagi ngebegal, ada. Ada yang azan subuh begadang, Pak, baru selesai nonton Piala Champion. Wah. Abis nonton Galatasaray lawan Liverpool, meskipun kalah 1-0. Nonton deh. Azan subuh berkumandang, tapi lebih milih untuk tidur daripada sholat. Jadi makanya dikatakan hati itu ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri itu ada segumpal daging. Ini rajanya nih, Pak nih. Ini rajanya nih. Ketika kita mampu berdiri, meninggalkan kasur kita, meninggalkan nyenyaknya tidur kita, kemudian kita berjuang mengambil air wudhu, kita sholat qobliyah, kita sholat subuh, bahkan ada yang lebih awal sholat tahajud. Yang menggerakkan ini adalah hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Dan kemudian dia mengatakan apa? Aku terus mengulur-ulur waktu, ditunda-tunda nih, Pak. Kalau kita sudah punya kebiasaan nunda-nunda beramal soleh, hati-hati ini. Biasanya ini orang gampang sering meninggalkan yang Allah perintahkan. Keesokan harinya, ini sehari sebelum berangkat nih, Pak. H-1 nih. Tadi udah begitu tuh. Kaum muslimin udah siap, Pak. H-1. Besoknya ketika hari di mana kaum muslimin harus berangkat menuju ke Tabuk, Rasulullah dan kaum muslimin berangkat sementara aku belum menyiapkan apa-apa.
Sehari sudah lewat, belum nyiapin apa-apa. Apalagi besok hari berangkat belum ngapa-ngapain. Iya kan? Aku berangkat ke kebun, lalu pulang ke rumah tanpa melakukan sesuatu. Orang pada pergi jihad, dia pergi ke kebun. Ini luar biasa. Hal itu terus tertunda, terus saja. Orang udah pada siap, udah mau berangkat, dia masih di kebunnya dia. Dan kaum muslimin ketika sudah berangkat dan melaju dengan cepat, terlintas di dalam hatiku untuk berangkat dan menyusul mereka. Ketika Madinah sudah mulai kosong, Pak, orang-orang sudah mulai bergerak menuju ke Tabuk. Tabuk ini nama kota nih. Di hatinya tuh sempat mengatakan, gue nyusul ah. Tapi apa? Cuma angan-angan. Hal itu pun tertunda. Kaum muslimin sudah berangkat dan mereka berangkat dan aku ada keinginan untuk menyusul. Namun hal itu pun tidak aku lakukan. Ya udah, emang dari awal niatnya udah nggak pengen berangkat. Ketika aku keluar rumah, setelah dia keluar rumah, melihat Madinah sepi, disitulah mulai ada perasaan sedih di dalam hatinya. Udah mulai, wah, ada yang salah dengan diri saya. Ada yang tidak beres dengan diri saya. Ini perasaan dosa yang harus dirawat dalam hati seorang mukmin, Mbak. Seorang mukmin tuh harus merasa punya dosa, Mbak. Ketika setelah melakukan sebuah kesalahan kok hati kita biasa-biasa saja, berarti hati kita memang udah tertutup dengan kemunafikan. Sudah tertutup dengan kefasikan. Jadi kalau gini nih, sholat Jumat nyampe di masjid udah jam 12:30, orang bubar. Kita tenang-tenang aja. Emang dari awal kagak niat pengen sholat Jumat, Pak. Terus kemudian kagak ada rasa malu, cuek aja gitu. Ditanya sama temen, jawabannya apa? Udah biarin sih, urusan gua, agama gua. Ini bermasalah, Pak. Saya pernah berbasa-basi, Pak, dengan seorang pedagang yang dagang di depan masjid. Saya nggak tahu kalau yang bersangkutan itu tadi sholat Jumatnya kelewatan, padahal dagang di depan masjid. Datang kesiangan dari kontrakannya. Dan itu masjid udah sepi, Pak. Udah sepi, udah setengah orang udah setengah bubar. Jual makanan. Saya beli. Saya tanya begini, tadi sholat dapat di sebelah mana, Pak? Ya kan orang dagang ya. Saya pengen nanya apa di teras, apa di parkiran. Dia dengan santai mengatakan begini, meskipun dia awalnya juga merasa bersalah. Saya kagak sholat tadi. Loh, kenapa? Bapak muslim? Saya tanya begitu. Iya, saya muslim. Loh, kok bisa? Saya bilang, kan Bapak dagang sini. Saya kesiangan tadi bangun. Saya nyampe sini orang udah sholat. Saya kan tahu nih ya, dia salah. Tapi saya kagak maki-maki dia, Pak. Saya nggak mencaci dia. Tapi saya bilang begini doang. Oh, ya udah Pak. Mudah-mudahan besok sholat Jumatnya jangan ketinggalan. Sekarang sholat zuhur aja, Pak. Udah kelewatan. Tiba-tiba nih orang naik pitam, Pak. Ngegas. Kata dia apa? Apa urusan Bapak? Padahal saya baru turun khutbah tadi itu. Yang khutbah saya tadi. Apa urusan Bapak? Ini kan urusan saya sama Tuhan. Oh, iya udah maaf dah, saya bilang. Enggak, saya cuma ngingetin, saya bilang, Bapak udah ketinggalan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat hukumnya harus berjamaah, Pak. Ya udah urusan saya sendiri. Bapak nggak usah ngurusin saya. Oh ya udah, saya bayar makanan, saya pergi. Kadang ada orang yang model begitu, Pak. Sebenarnya mungkin beliau ini malu kali. Tapi kalau beliau penyesal, dan itu adalah iman, Pak. Ketika seseorang bermaksiat kemudian dia menyesal dan malu, itu iman. Tetapi yang menjadi masalah kalau ada orang bermaksiat tidak ada rasa malu. Mabok depan orang, zina depan orang, judi depan orang. Jadi at-tasattur bidzunub, menutupi dosa itu adalah bagian dari iman, Pak. Bukan menutupi maksiat ya. Kalau maksiat sih kalau bisa jangan, tapi kalau kita punya dosa, ya Allah, saya tadi habis berbuat dosa, malu.
kemudian disusul dengan istighfar. Dia kemudian memperbanyak amal soleh, itu nggak apa-apa. Meskipun yang terbaik adalah melakukan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan, Pak. Ketika aku keluar rumah aku merasa sedih karena aku hanya menjumpai lelaki yang dikenal sebagai orang-orang munafik. Udah mulai nih. Yang nyisa di Madinah nih, isinya cuma dua. Orang munafik sama ashabul a'zar, orang yang punya uzur. Kata Ka'ab bin Malik, kalau saya nggak punya uzur, berarti ada kemungkinan saya orang munafik. Takut di depan. Iya. Atau orang-orang lemah yang telah mendapatkan keringanan dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak menyebutku kecuali telah tiba di Tabuk. Ini kata anaknya ceritanya. Sampai di Tabuk, Rasulullah bertanya, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Dan seperti yang diketahui, Pak, dan disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah itu punya kelebihan, bahwasanya penglihatan beliau ke depan itu, di arah depan itu sama dengan penglihatan beliau di belakang. Silakan dicek di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi sepanjang perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu Rasulullah tahu bahwasanya Ka'ab bin Malik ini salah satu di antara yang tidak berangkat. Dan sampai di sana ditanyain, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Kemudian seorang laki-laki dari Bani Salamah menjawab, ya Rasulullah, dia tidak ikut berangkat karena tertahan oleh dua pakaiannya dan dua lengannya. Artinya apa? Dia sibuk sama bisnisnya. Ada urusan bisnis. Ya. Dan Muaz bin Jabal berkata kepada laki-laki itu, sungguh buruk apa yang kau katakan. Muaz bin Jabal ngebela, Pak. Jangan sembarangan. Padahal memang faktanya begitu. Rasulullah SAW ketika itu menjawab atau mendengar kalimat Muaz bin Jabal, saat Muaz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah. Ini Muaz bin Jabal masih ngebela. Ya Rasulullah, demi Allah, kami tidak mengetahui apa yang dilakukan kecuali kebaikan. Artinya apa? Ini Ka'ab bin Malik orang baik. Dia tidak pernah melakukan sesuatu kecuali baik. Tapi ini nggak tahu nih kenapa nggak ada dia. Dan saat itulah Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih di kejauhan dan sulit diketahui siapakah dia karena terhalang oleh fata morgana. Rasulullah SAW berkata, semoga itu adalah Abu Khaythamah. Abu Khaythamah ini kunyahnya. Kunyahnya siapa? Kunyahnya Ka'ab bin Malik. Masih berharap tuh ada orang jauh nih, kan lagi panas-panas itu. Karena ketutup fata morgana baju putih. Mudah-mudahan itu Ka'ab bin Malik. Tapi ternyata bukan. Yang datang itu adalah Rasulullah Abu Khaythamah ini bukan kunyah. Rasulullah sudah menerka yang datang itu adalah Abu Khaythamah, seorang laki-laki dari Ansor. Dan ternyata Abu Khaythamah ini benar datang, Pak. Dia adalah seorang laki-laki dari golongan Ansor yang hidupnya ini pas-pasan. Di perang Tabuk ini, dia nggak punya apa-apa kecuali harta berupa 1 sok kurma. Dia menginfakkan kurma itu 1 sok dan kemudian dia dicibir oleh orang-orang munafik. Jadi di saat siapa? Abu Bakar sedekah semua hartanya, Umar setengah hartanya, Utsman bin Affan hartanya berlimpah, Ali bin Abi Thalib disedekahkan. Ini Abu Khaythamah sedekahnya cuma 1 sok. 1 sok itu berapa kilo tuh? Al-Quran kemudian mengabadikan alladzina yalmizuna fis shadaqat, mereka yang meledek orang-orang yang bersedekah. Ini juga pelajaran yang penting juga. Kita jangan pernah meledek orang-orang yang bersedekah meskipun sedikit. Kadang kalau ada orang kita lihat nih sedekahnya mungkin kita 100.000, dia cuma 20.000. Karena bisa jadi kata Rasulullah 1 dinar ini bagaikan 1.000 dinar, dan 1.000 dinar ini bagaikan satu dinar. Yang membesar dan mengecilkan amalan kita ini adalah keikhlasan kita. Tapi jangan jadi alasan, Pak. Wah, berarti 5.000 ikhlas lebih bagus tuh.
daripada 100.000. Bukan begitu hitungannya. Yang bagus itu adalah banyak dan ikhlas. Tapi kalau kecil saja nggak ikhlas, udah kacau balau nih. Sedekah 5.000 ngerutu. Gara-gara 5.000 nih gue sedekah, gue nggak jadi beli cendol, kan ngerutu. Kemudian apa? Ketika aku mendengar bahwa Rasulullah SAW telah meninggalkan Tabuk, aku sedih dan terlintas dalam benakku untuk membohongi beliau. Coba-coba nyari alasan. Tetapi apa? Tetapi Rasulullah SAW tahu kondisinya, bahwasanya rasa-rasa beratnya Ka'ab bin Malik meninggalkan Madinah itu diantaranya adalah tadi bisnis atau perdagangan yang beliau miliki. Kayak saya singkat Pak, sampailah waktunya Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, pulang. Dan ketika beliau pulang, saat itulah orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk datang menyampaikan alasan mereka dengan bersumpah di hadapan Rasulullah. Jadi Rasulullah pulang dari perang Tabuk, masuk ke Madinah. Itu orang-orang yang kagak ikut perang buru-buru datang menemui Rasulullah dan menyampaikan alasannya. Ada berapa orang Pak? Dikatakan dalam riwayat ini dikatakan jumlah mereka lebih daripada 80 orang. Dan Rasulullah SAW menerima apa yang mereka kemukakan dan mengambil janji dari mereka, serta memintakan ampun untuk mereka. Sedangkan isi hati mereka yang sebenarnya beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tuh kalau kata orang Jakarta, udah diiyain aja dah. Diiyain, ayo terserah ente dah. Datang Rasulullah minta maaf, saya kemarin sakit. Yang satu lagi bilang, ya Rasulullah mohon maaf, saya bisul. Ya Rasulullah saya mohon maaf, saya demam. Kata Rasulullah, ya udah diterima kata Rasulullah. Dan kemudian isi hatinya Rasulullah tidak mengomentari, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Ka'ab bin Malik, saya datang kepada Rasulullah. Dan ketika aku mengucapkan salam, Rasulullah menyambutku dengan senyuman penuh amarah. Senyum tapi marah. Kata Rasulullah, ente datang juga nih. Karena ini cintanya Rasulullah Pak. Ada sahabat yang soleh kok terkena pengaruh. Kemudian Rasulullah berkata, kemarilah. Sehingga dia mendekat, aku mendekat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu tidak ikut? Bukankah kamu telah membeli kendaraan? Kata Rasulullah, kenapa nggak ikut? Bukankah ente punya kuda buat berangkat pergi berjihad? Kemudian disinilah alasan yang diungkapkan oleh Ka'ab bin Malik. Ya Rasulullah, seandainya aku berhadapan dengan orang selain engkau, aku akan bisa selamat dari kebenciannya, karena aku bisa mengemukakan berbagai alasan. Kata Rasulullah, kata Ka'ab bin Malik, ini kalau yang saya hadapi bukan engkau wahai Rasulullah, saya bisa dusta nih. Bisa ngeles. Akan tetapi aku sekarang berhadapan dengan engkau. Jika saat ini aku memberikan alasan palsu, berdusta, sehingga engkau tidak marah, aku khawatir engkau tidak tahu tapi Allah yang akan tahu. Segini Pak, sahabat tuh Pak. Sementara orang-orang munafik itu tidak percaya. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Kan gitu ya? Ciri orang munafik kan? Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu segitu bodohnya Pak. Giliran sholat isya dan sholat subuh dia kagak pergi ke masjid. Kenapa? Karena dia ngira Rasulullah nggak bakalan tahu, karena gelap. Padahal kalaupun Rasulullah tidak tahu, Tuhannya Rasulullah pasti tahu, Rabbnya Rasulullah tahu. Ka'ab bin Malik masih punya iman berarti nih. Kata dia, kalau saya bohong sama engkau, ya mungkin engkau bisa dibohongin. Tapi Allah semesta alam tidak bisa dibohongin. Jika aku berkata jujur, engkau pasti marah kepadaku. Namun aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, ya udah, semoga Allah mengampuni dosamu. Kan ini ceritanya. Tetapi kemudian setelah beberapa waktu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang memerintahkan kepada orang-orang Madinah dengan mengatakan ada dua laki-laki yang berkata seperti yang kamu katakan kepada Rasulullah dan berkata kepada mereka seperti yang dikatakan kepadamu. Siapakah mereka? Nah, ini dua nih Pak. Ada dua orang lagi nih. Ka'ab bin Malik, yang kedua Murarah bin Rabi'ah, dan yang ketiga Hilal bin Umayyah. Kemudian mereka menyatakan bahwa kedua laki-laki itu adalah orang yang salih yang ikut dalam perang Badar, dan merekalah yang menjadi teladan akan segera pergi dari hadapan mereka. Dan kemudian para sahabat dilarang untuk berbicara dengan ketiga orang ini. Ini hukuman pertama, Pak. Akibat dari peristiwa tersebut, mereka dilarang berbicara kepada ketiganya. Ditunggu, Pak. Mulai nih merasa sempit nih Madinah. Merasa kok nggak ngomongin saya nih. Karena sudah diperintah oleh Rasulullah. Tahapan kedua, perintah dari Allah turun lagi supaya ahli keluarganya pun tidak boleh berbicara. Kalau kemarin orang, sekarang sekeluarga. Dalam peristiwa ini dikatakan ada seorang istri dari Umayyah, sahabat Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah ini sudah cukup sepuh umurnya, tapi bukan lansia, sepuh. Istrinya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya kalau nggak saya ngomongin gimana, udah tua dia. Kata Rasulullah, dia bukan tua, dia sudah lemah. Artinya karena ada penyakit. Uruslah semampu dia, diurus. Sampai tahap yang ketiga, ini orang udah nggak mampu, Pak. Nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang ngajak dagang, bahkan keluarganya sudah diperintahkan untuk tidak berbicara kepada mereka. Barulah kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW menunggu berita dari langit, udah datang belum ampunan? Tapi kata Rasulullah belum. Sampai kemudian ketiganya mengikat dirinya di sebuah daerah atau sebuah tempat yang namanya, di daerah Raudhah itu ada namanya amud, tiang. Mereka mengikat itu dan kemudian berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian turutlah ayat wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum bima kanu yaksibun. Barulah kemudian mereka mendapatkan ampunan. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan ini beberapa hari peristiwa terjadi, ada yang mengatakan sampai memakan waktu beberapa minggu. Dari peristiwa ini kita mengambil pelajaran bagaimana taubatnya seorang sahabat yang telah melakukan sebuah kesalahan, dan kesalahan itu sebenarnya mungkin di mata orang munafik biasa, Pak. Tapi di mata kaum muslimin nggak biasa. Karena ketaatan kita kepada Rasulullah ini kadang emang berat. Contoh nih begini. Ini kebiasaan di rumah kita misal aja, atau kebiasaan kita di lingkungan ketika kita bergaul dengan lawan jenis. Padahal perintah agama apa? Supaya menjaga batasan dengan lawan jenis, menjaga aurat, kan gitu ya. Ini berita yang terakhir di kota mana tuh? Ada seorang tetangga ini melakukan pencabulan, pemerkosaan terhadap seorang anak tetangganya yang masih remaja, Pak. Kenapa? Karena remajanya ini anaknya udah dewasa, akil balik, tapi belum diarahkan oleh orang tuanya untuk menutup aurat. Ini bermasalah juga, Pak. Kadang kita lebih toleran dengan mereka-mereka yang tidak menutup aurat ketimbang yang menutup aurat. Ini kita bahas tentang peristiwa 3 orang sahabat yang takhalluf sebagai kisah penutup dari perang Tabuk. Dan insya Allah selanjutnya setelah peristiwa perang Tabuk ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan mengalami peristiwa, diantaranya adalah beberapa hal. Yang pertama, setelah perang Tabuk ini ada satu peristiwa yang kemudian menjadi hukum yang baku di dalam fikih. Nama peristiwanya adalah al-li'an, yang melibatkan antara seorang sahabat dengan istrinya.
yang bernama Uwaimir Al-Ajlani dan istrinya. Saya tidak akan jelaskan hukum li'an di sini, tapi silakan Bapak tanya ke ustadz yang mengajar tentang fikih. Ada ya? Ada sini. Hari apa Ustaz? Minggu kedua. Udah. Minggu depan berarti. Minggu ke depan dibisikin ke Ustadz Fauzan ya. Yang isi Ustadz Rahmat. Ustadz, pertanyaan dari Ustadz Atik. Nanti jamaah diterangkan tentang hukum al-li'an. Hukum li'an ini masuknya ke bab muamalah, seperti zina, li'an, terus zihar. Ini baru pertama kali terjadi dan kemudian jadi syariat Islam. Yang kedua, setelah perang Tabuk ini ada satu peristiwa, dirajamnya seorang wanita yang bernama, nggak disebutkan ini, seorang wanita dari golongan atau dari suku Al-Ghamdan, Al-Ghamidi, yang melakukan perzinahan. Yang ketiga, setelah perang Tabuk meninggallah sang raja yang bernama An-Najasyi. Yang keempat, peristiwa terjadi setelah perang Tabuk, wafatnya putri Rasulullah yang bernama Ummu Kulthum. Yang kelima, Abdullah bin Ubay bin Salul mati setelah perang Tabuk. Ini makanya ntar rada enak dikit nih Madinah setelah ini. Ini setelah perang Tabuk Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, mati. Dan setelah itu nanti akan kita bahas tentang hajinya Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira hajinya gimana setelah Fathu Mekah sendirian, karena nanti akan ada haji wada. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini dalam riwayat dikatakan hajinya 2 kali. Haji pertama sebelum Rasulullah berhaji, dan kedua haji wadanya bersama Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.